pagi anak-anak semua, apa kabar semuanya? Pagi Bu, baik Bu. Nah, udah siap belum memulai pembelajaran kita sekarang? Siap Bu. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau ambil absen dulu ya. Ya Bu. Apakah hadir semuanya? Hadir semua Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya ketua kelas memimpin doa dulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Ya Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan iman masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kita telah selesai berdoa. Untuk kenyamanan kita dalam belajar, sebaiknya Ananda semua kita rapikan meja yang berserakan dulu ya, sama kursinya yang nggak rapi. Terus kalau ada sampahnya itu yang di bawah, tolong dibawa keluar ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita mulai materi kita sekarang nih, Ibu mau nanya, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu kemarin? Rizky Bu. Oke, Rizky silahkan. Bu. Nah, itu Bu, yang minggu kemarin itu kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi korosi Bu. Rizky masih ingat nggak apa aja contoh yang faktor-faktor itu? Coba sebutkan. Contohnya itu seperti suhu, udara, air, dan pH Bu. Nah, betul sekali ya Rizky. Nah, bagus ya untuk Rizky. Itu benar tadi apa yang dibilang Rizky, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Nah, kemarin kan Ibu udah nunjukin tuh satu ada sendok yang berkarat. Itu sendok itu dari besi kan? Iya, Nah, Bu. sekarang Ibu punya barang nih. Nih ada jam tangan. Ini kan bisa dibilang dari besi juga. Iya Bu. Menurut kalian kenapa sih dia nggak ada berkarat gitu? Siapa yang tahu? Rizky Bu. Silakan Rizky, apa? Nah, itu karena kalau di jam itu kan ada lapisannya Bu. Kadang ada yang atau ada campuran logamnya Bu. Jadi korosinya lebih jarang terjadi pada logam campuran Bu. Nah, benar sekali Rizky. Sepertinya Rizky udah membaca buku ya sebelumnya. Bagus, applause untuk Rizky. Terima kasih Bu. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Faktor-faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan korosi itu melambat terjadinya atau tidak terjadinya korosi? Yang pertama yaitu kita menggunakan pelindung seperti yang Rizky bilang tadi, cat. Untuk apa? Coba jelaskan, siapa yang tahu apa sih guna cat, untuk kok ada hubungannya bisa memperlambat laju korosi? Ayo, siapa yang tahu kenapa pengecatan bisa memperlambat terjadinya korosi? Nggak tahu Bu. Kenapa sih pengecatan bisa memperlambat terjadinya korosi? Itu karena sebelumnya kan kita udah belajar tuh yang menyebabkan terjadinya korosi itu kan ada air sama udara. Nah, kalau kita kasih cat kan berarti besinya nggak langsung terkena air kan? Oh iya. Yang kena ke air itu berarti catnya kan? Iya, Bu. Catnya sama, jadi besinya terlindungi. Nah, karena cat itu karena airnya nggak bisa langsung menyentuh ke besinya, itu tuh dapat memperlambat terjadinya korosi. Sedangkan pada bagian besi yang tidak terkena cat itu akan tetap terjadi mengalami korosi. Ya Bu. Nah, siapa sih yang tahu lagi selain dikasih cat, apalagi itunya faktor-faktor yang dapat memperlambat laju terjadinya korosi? Nah, kalian kan tadi bilang nggak tahu apa aja contoh faktor lain yang dapat memperlambat korosi tadi. Iya Bu. Nah, pasti ada cara lain kan? Nggak mungkin kalau misalnya kita menggunakan sendok yang di rumah, kita cat juga sendoknya baru kita makan, pasti itu nggak mungkin kan? Berarti itu ada faktor lain yang dapat memperlambat terjadinya korosi, yaitu seperti yang dibilang Rizky tadi, pelapisan dengan logam-logam lain. Tapi kalian pernah mikir nggak sih, memangnya semua logam ya Bu bisa memperlambat terjadinya korosi pada besi? Tentu tidak. Ada juga syarat-syaratnya yang dapat melapisi besi tersebut. Contohnya itu yaitu logamnya itu lebih reaktif daripada besi. Kenapa harus lebih reaktif Bu? Siapa yang tahu? Nggak tahu Bu. Nah,
apabila logam yang lebih reaktif tersebut dilapisin pada besi, sehingga logam yang lebih reaktif tersebut dapat mereduksi O2 dari katode besi tersebut, sehingga mempengaruhi turunnya kadar O2 pada besi, sehingga laju terjadinya korosi tersebut berkurang. Nah, apa aja sih Bu contoh-contoh logam yang lebih reaktif daripada besi? Siapa yang tahu? Nggak tahu Bu. Nah, apakah Rizky bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Itu Bu, mungkin seperti timah mungkin Bu. Nah, betul sekali ya, itu mungkin contoh umum yang dapat kita temui. Nah, tadi kan Ibu bilang dengan pelapisan logam yang lebih reaktif. Nah, contohnya itu pada logam kromium. Nah, coba kalian lihat gambar yang Ibu yang Ibu tampilkan. Gambar Ya, Bu. proses apakah ini? Elektrolisis Bu. Nah, betul sekali. Pada kromium itu digunakan proses elektrolisis, di mana kromium itu juga akan dapat mengurangi bagian besi yang rusak akibat korosi tersebut, sehingga untuk memperluas atau mempercepat terjadinya korosi itu akan semakin kecil karena dilapisi dengan kromium. Pada timah juga seperti yang kromium tadi ya. Apa tadi proses yang pada kromium? Elektrolisis Bu. Nah, benar sekali. Timah itu merupakan logam yang tahan karat ya. Banyak kok kita temuin yang timah-timah seperti kaleng-kaleng kemasan tuh. Itu kan kebanyakan dibuat dari timah. Oh iya Bu. Pada lapisan timah ini dia akan melindungi besi selama lapisan itu masih utuh. Tetapi kalau misalnya timah itu tergores, dia juga akan mempercepat terjadinya korosi. Siapa yang tahu kenapa sih? Dia kan pertamanya memperlambat terjadinya korosi. Sedangkan kalau dia tergores dapat mempercepat. Apa sih alasannya? Karena dia reaktif Bu. Mungkin jawaban Rizky akan Ibu sempurnakan ya, yaitu karena jika terdapat goresan pada timah, itu akan mempercepat korosi karena potensial elektrode besi lebih positif daripada timah, sehingga dia akan menyebabkan korosi itu terjadi lebih cepat. Oh begitu Bu. Nah, sekarang tadi kan Ibu bilang ada kromium, ada timah, ada seng. Sedangkan pada seng berbeda prosesnya dengan kromium dan timah tadi. Siapa yang tahu apa yang terjadi pada seng? Nggak tahu Bu. Ibu akan menjelaskan yang bagian seng ya. Seng juga dapat melindungi besi meskipun ada lapisan yang rusak, berbeda dengan timah tadi. Kenapa? Siapa yang tahu kenapa sih dia berbeda? Sedangkan timah tadi bisa mempercepat korosi. Nah, sedangkan seng walaupun tergores dia nggak berpengaruh. Nggak tahu. Nah, kenapa pada seng walaupun dia tergores untuk melapisi besi tapi tidak mempercepat terjadinya korosi? Karena potensial pada elektrode besi ini lebih negatif daripada seng. Maka pada besi yang terkontak dengan seng akan membentuk sel elektrokimia dengan suatu besi katode dan seng yang akan mengalami oksidasi sehingga besi akan lebih awet. Nah, proses itu disebut dengan galvanisasi. Baiklah, Anda semua, mungkin materinya Ibu jelaskan sampai di sana dulu. Kemarin kan kita udah membagi kelompok kan? Udah Bu. Nah, sekarang Ibu minta coba kalian duduk per kelompok dan Ibu akan membagikan LKPD kepada kelompok kalian masing-masing, dan Ibu harap kalian mengerjakannya dan nanti akan Ibu minta kepada kelompok kalian mempresentasikannya ke depan. Baik Bu. Baiklah. Ini untuk kelompok Rizky ya. Bu. Nanti kalau ada yang nggak paham, tanyakan ke Ibu saja ya. Iya Bu. Ya, Rizky. Bu, yang ini pertanyaannya gimana Bu? Kan dilapisi dengan kromium, dilapisi aluminium, dicampurkan dengan alat penggarang,
dihubungkan dengan lempengan aluminium, dihubungkan dengan tembaga. Ini pilihan jawaban apa gimana? Maksud dari soal ibu itu, misalnya ini ada satu besi, kita lakukan tindakan yang pertama dilapisi dengan kromium, yang kedua dilapisi dengan aluminium, dan begitu selanjutnya. Nah, setelah kita beri tindakan tersebut, coba kalian deskripsikan apa yang terjadi pada besi tersebut. Oh, gitu. Iya, Udah paham Rizky? paham. Kasih Bu. Oke, nanti kalau ditanyakan panggil lagi ya, Rizky. Iya Bu. Baiklah, sepertinya waktu untuk menjawab LKPD telah habis ya. Ibu akan minta dari kalian siapa yang akan mau menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas. Rizky Bu. Oke, silahkan Rizky. Besi diberikan tindakan sebagai berikut: A. Dilapisi kromium, B. Dilapisi aluminium, C. Dicelupkan dengan larutan garam, D. Dihubungkan dengan lempengan magnesium, E. Dihubungkan dengan tembaga. Sebutkan pengaruhnya terhadap korosi. Nah, korosi akan terhambat terjadinya apabila dilapisi kromium, dilapisi aluminium, dicelupkan dalam larutan garam, dan dihubungkan dengan tembaga. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baiklah, berikan aplaus kepada kelompok Rizky ya, udah berani menjawab ke depan apa yang didiskusikannya. Tetapi Ibu akan memperbaiki sedikit jawaban dari Rizky, yaitu memang benar jawabannya pada dilapisi aluminium, dilapisi dengan kromium itu akan memperlambat terjadinya korosi. Tetapi apabila diberikan dengan larutan garam, itu akan mempercepat korosi karena konduktivitas pada larutan garam itu akan tinggi sehingga dia mempercepat terjadinya korosi. Mungkin hanya itu kesalahan dari kelompok Rizky yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya beri aplaus kepada kelompok Rizky ya. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta kepada masing-masing kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya ke depan ya. Ya Bu. Nah, terima kasih yang sudah mengumpulkan LKPD. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian setelah menyelesaikan LKPD tadi, apakah ada materi yang tidak kalian pahami sejauh ini? Nak Bu. Udah paham semua berarti ya? Ya Bu. Udah siap Ibu kasih tugas? Udah Bu. Nah, mungkin pembelajaran untuk materi sekarang Ibu akhiri ya. Ibu akhiri sekarang, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada masing-masing kalian. Buka buku Unggul Sudarmo halaman 240. Di sana kan ada latihan yang esai itu 1 sampai 10. Cuman Ibu meminta kalian mengerjakannya dari nomor 5 sampai 10 untuk patokan Ibu mengukur apakah kalian emang paham atau enggak. Minggu depan kalian bawa tugasnya ya, jangan lupa bawa tugas. Kalau tidak membawa tugas akan Ibu kenakan sanksi. Ya Bu. Nah, terima kasih juga ya atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran sekarang. Mungkin sampai sekarang dulu pembelajaran kita Ibu akhiri. Ibu ucapkan terima kasih. Kasih Bu.